Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Fitrianto dari kelas A2 DLC dengan NIM 2201533008. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada pada Android Studio, yaitu ada View, SASL, MAML, dan Intent. Pertama-tama kita akan membahas View dulu. Untuk view, yaitu yang saya ketahui adalah elemen-elemen yang dapat berinteraksi dengan user melalui UI. Untuk elemen-elemennya sendiri ada di tab palette. Elemen-elemennya ada teks, lalu button, widgets, layouts, containers, helpers, Google Legacy. Dan di dalam tipe-tipe ini juga ada beberapa pilihan palet untuk kita gunakan. Sebagai contohnya, saya akan menggunakan text view, lalu plain text, dan button. Nah, untuk elemen-elemen ini itu dapat kita edit pada tab atribut. Untuk cara mengeditnya, tinggal klik elemen yang sudah kita drop, lalu kita edit atributnya, layout weight, layout height, ID elemennya, teks, terus ada layout transform, command, dan all atribut. Oke. Dari view mungkin cukup, lalu saya akan melanjutkan ke penjelasan tentang SASL. SASL sendiri itu bekerja dalam satu layout, satu activity. Nah, untuk contohnya saya akan membuat tampilan untuk menampilkan respons dalam satu activity tersebut. Dari view tadi saya sudah menambahkan elemen text view, terus edit text, dan button. Untuk lebih gampangnya, saya akan mengedit posisi dan atribut lainnya lewat activity layoutnya. Untuk menyesuaikan posisi, saya biasanya lebih suka menggunakan layout constraint. Nah, pada text view ini ada garis kuning karena si Android Studio-nya ini dia menginisialisasikan teks ini mengambil ke string XML. Nah, ini kan kita hardcode, jadi kita ignore saja untuk hardcode-nya dengan cara ignore hardcode. Langsung hilang. Untuk nama teks ini saya akan ganti dengan halo. Nama kamu siapa? Oke. Lalu edit teks ini saya samakan. Ini. Cuman saya akan merubah ini
di bawahnya text view. Nah, dengan cara layout constraint top to bottom off. Nah, top to bottom off itu berarti kita akan menempatkan bagian paling atas dari edit text ke paling bawah dari text view. Nah, untuk menempatkan ke posisi paling bawah dari text view, kita membutuhkan ID untuk referensi dari fungsi ini, yaitu ID TV1. Oke. Untuk teksnya saya kosongkan saja. Lalu lanjut ke, nah ini saya akan copy, lanjut ke button. Saya akan pilih primary. Nah, ini dari primary ini sudah saya define di value colors dengan script seperti berikut. Oke. Oh iya, untuk menampilkan dari result dari jawaban user, saya akan menambahkan satu lagi plain text view, sorry. Oke, agar ini dapat berjalan dengan respons user, kita harus membuat fungsinya pada main activity. Sebelumnya saya akan inisialisasi elemen-elemen yang dibuat tadi. Setelah di-define di atas, lalu kita inisialisasikan di bawah juga. Nah, agar button jawab saat diklik bisa menampilkan respons dari user, kita perlu menambahkan fungsi respons, yaitu dengan cara di dalamnya sini saya pengennya dari input user tadi, input yang respons yang dimasukkan user ke edit text tadi, saya akan tampilkan kembali di text view. Nah, text view yang di bawah button jawab, yaitu dengan cara
Sebelumnya saya sudah start AVD-nya, Android Virtual Device-nya. Nah, aplikasinya juga sudah diinstal di AVD. Untuk update ini saya tinggal run app untuk memperbarui aplikasi sebelumnya. Tampilannya akan seperti ini. Kita coba inputkan, lalu klik tombol jawab. Nah, dari inputan user yang ada pada edit text, kita akan perlihatkan di bawah setelah mengklik tombol jawab. Untuk single activity, single layout cukup sampai di sini. Kita lanjut ke multi activity, multi layout. Nah, untuk konsep multi activity, multi layout sendiri, yaitu ada beberapa activity dan ada beberapa layout yang dapat disinambungkan antar aktivitinya. Saya contohkan, saya akan buat activity baru. Nah, untuk pembuatan manual bisa lewat Java class, lalu nanti bikin activity-nya, terus habis itu baru bikin layout-nya dengan cara layout resource file, lalu kasih nama layout filenya. Nah, untuk mempersingkat dan mempercepat waktu, saya akan menggunakan template yang ada pada Android Studio, yaitu template activity and view activity. Saya kasih nama main activity 2 saja. Nah, oke. Untuk tampilan awalnya seperti ini, masih kosong ya. Untuk multi activity, multi layout itu sendiri penjelasannya hanya seperti itu. Untuk multi activity dan multi layout cukup sampai di sini. Lalu saya akan melanjutkan ke intent. Intent merupakan fungsi untuk berpindah dari activity A ke activity B, atau berpindah aplikasi dari aplikasi A lalu berpindah ke aplikasi B. Oke, saya lanjut ke intent. Intent itu sendiri yang saya pahami adalah sebuah penghubung dari activity A ke activity yang lainnya, atau juga dapat dari aplikasi A ke aplikasi lainnya juga. Nah, intent itu sendiri bisa berpindah ke activity lainnya dengan membawa data. Untuk kali ini saya akan contohkan intent dengan membawa data ke activity lainnya. Oke. Sebelumnya saya akan mendesain layout main activity 2. Nah, konsepnya di sini nanti akan saya buat text view ini akan menampung respons dari user pada halaman pertama. Lalu saya akan lempar responsnya tersebut ke halaman kedua, yaitu main activity 2. Nah, untuk button ini saya akan fungsikan untuk tombol back atau tombol home, kembali ke activity awal. Nah, langsung saja saya pindah ke main activity XML-nya untuk mengedit posisinya.
Untuk text view sudah terbuat, juga buttonnya juga. Lalu saya akan membuat fungsinya di Java. Saya akan menginisialisasi, mendefine dulu. Untuk fungsi buttonnya saya akan buat dulu untuk backnya dengan cara ini, yaitu halaman default awal dari aplikasi, yaitu halaman activity saat pertama kali aplikasi itu dibuka. Nah, untuk result jawabnya saya akan buat di main activity pertama dulu. Untuk intent itu sendiri scriptnya seperti ini. Nah, untuk script ini jika menggunakan intent hanya untuk berpindah halaman tanpa parsing data ke halaman kedua. Nah, ini saya akan menggunakan parsing data ke halaman 2 itu dengan cara pindah halaman dot put extra kita kasih namanya lalu untuk ini terserah ya, saya kasih c datanya dengan nama, lalu di dalamnya kita kasih isi datanya. Kita ambil dari input text.get text. Terus hanya seperti ini. Nah, ini sudah bisa berpindah halaman dan parsing data ke halaman kedua. Lalu parsing data dari halaman pertama ini kita tangkap di main activity 2 itu dengan cara kita akan menangkap parsing dari main activity tadi itu dengan cara stringnya nama dari data yang kita parsing tadi saya namai dengan nama. Oke. Lalu kita akan tampilkan data yang diparsing tadi ke result jawab itu dengan cara hanya seperti ini konsepnya. Kita parsing data menggunakan intent, lalu kita berpindah ke halaman 2
lalu kita tangkap data yang diparsing tadi, lalu kita tampilkan di halaman kedua. Oke, kita coba running. Oke, aplikasi sudah berjalan. Lalu saya coba isikan dengan nama saya Gus Fikrianto. Lalu saya klik tombol jawab, maka akan berpindah ke halaman kedua dengan text view. Halo Bagus Fikrianto, sekarang kamu berada di halaman kedua. Nama Bagus Fikrianto itu tadi adalah data yang diparsing dari halaman pertama, yang didapat dari respons user. Lalu button tadi harusnya saya ganti ke back, nggak apa-apa, button ini hanya untuk mengembalikan dari halaman kedua ke halaman pertama. Nah, seperti ini. Jawab halaman kedua, lalu button ini untuk kembali. Oke, untuk penjelasan intan saya cukupkan. Terima kasih.